gede banget ya. Dari rata-rata aku kecil nih, cuma 95. Jadi orang itu merupakan orang NPD. Jadi apa itu NPD? NPD atau Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian di mana orang itu merasa dirinya itu superior dari orang lain, haus pengakuan, dan juga kadang dia terlalu mementingkan diri sendiri. Tapi di balik itu orang itu punya rasa nggak aman dan juga dia kadang sensitif terhadap kritik. Apa sih penyebab NPD itu? Penyebab NPD yang pertama, pola asuh yang tak seimbang. Terlalu dimanja atau justru kurang kasih sayang dapat menyebabkan perilaku seseorang harus menjadi pusat perhatian. Yang kedua, trauma masa lalu. Pengalaman kekerasan verbal, dituntun sempurna, dan kurang kasih sayang juga bisa loh dari akar perilaku narsistik. Yang ketiga, ada faktor genetik dan biologis. Ada juga pengaruh otak dan faktor keturunan seseorang lebih rentan mengalami NPD. Yang keempat, tekanan sosial dan budaya. Lingkungan yang selalu mengutamakan pencapaian, penampilan, dan popularitas juga bisa memperkuat sifat-sifat narsistik. Jadi apa sih tanda-tanda NPD itu? Yang pertama, selalu merasa dirinya paling hebat. Jadi dia tuh selalu merasa penting dari orang lain dan selalu mau dapat perlakuan yang spesial. Nah, yang kedua ada tidak punya rasa empati. Jadi dia tuh sulit dirasain atau peduli sama perasaan orang lain. Yang ketiga, suka memanfaatkan orang lain. Jadi dia tuh punya kecenderungan untuk manipulatif buat ngedapetin apa yang dia pengen. Yang keempat, harus dapat validasi ekstra. Jadi dia tuh harus banget diakui atau dapat dipuji sama orang lain. Kalau enggak, dia tuh bakal ngerasa down atau ngerasa marah. Nah, yang terakhir, gak bisa nerima kritik. Jadi, kritik sekecil apapun bisa dianggap serangan sama mereka dan bakal bikin mereka reaktif banget. Nah, aku mau kasih tahu kamu ini gimana sih cara menghadapi orang yang NPD itu. Nah, nomor satu, kamu itu harus jaga batasan sama mereka. Kenapa sih harus jaga batasan? Karena tegas dan jaga batasan itu penting banget biar kamu nggak terjerumus dalam drama mereka. Yang kedua, kamu jangan ambil hati ya. Ingat ya, soalnya biasanya orang itu mencerminkan sikapnya dari masalahnya mereka, bukan kamu. Yang ketiga, kamu harus prioritasin diri kamu sendiri ya. Jaga kesehatan mental kamu, soalnya ngadepin orang-orang NPD itu merasa energi banget loh. Yang keempat, kamu bisa juga konsultasi ke profesional. Kalau kamu bingung gimana caranya buat nanggapin orang kayak gitu, kamu bisa tanya ke terapis atau psikolog. Yang terakhir, jangan terjebak dalam permainan mereka ya. Tetap tenang dan jangan emosi. Cuma karena kamu atau orang lain punya sifat narsistik, bukan berarti kamu mengidap NPD. NPD itu diagnosis medis, jadi bisa dipastikan oleh evaluasi profesional. Self-diagnosis itu malah buat kamu mempersulit situasi dan juga kamu bakal salah arti tentang NPD. Jadi lebih baik kalau kamu punya sifat-sifat dari NPD ini, lebih baik kamu konsultasikan ke yang ahlinya. Tapi perlu diingat, NPD itu bukan cuma suka selfie atau narsis di medsos. NPD itu lebih kompleks daripada itu. Dan juga kita bisa paham tanpa harus mengorbankan diri. Kamu berhak punya hubungan yang sehat, penuh empati, dan saling menghargai. Jangan ragu minta buat bantuan. Kamu nggak sendiri. Terima kasih sudah menonton IONT kali ini. Waspada NPD ya guys, sampai jumpa di IONT selanjutnya. Bye Torion! Nah, orang kayak gitu merupakan ciri-ciri orang Apa sih penyebab NPD itu? NPD penyebab NPD 2,000 years later. Apa aja sih tanda-tanda NPD? Nah, yang pertama, selalu merasa dirinya paling hebat. Jadi dia tuh lupa kak. dan faktor keturunan. Boleh ya?